Pak Jokowi tidak masalah disebut Fir'aun tolol, tapi ada sesuatu yang hilang dari negeri ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga tidak masalah kalau disebut Fir'aun atau tolol? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Merdeka. Menjelang 17 Agustus, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPR MPR dan semua pejabat tinggi negara. Beliau menyampaikan tentang kode Pak Lurah. Wah, juga menyampaikan tentang saya disebut Fir'aun ataupun tolol tidak ada masalah, tapi ada sesuatu yang hilang. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan sebutan Fir'aun, tolol ataupun lainnya, sehingga kemudian dia tidak ada masalah, tetapi ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Pertama, kita baca di Kompas, link live streaming pidato kenegaraan Jokowi di sidang tahunan MPR RI 2023. Berikut susunan acaranya. Ya, ini kalau ini standar sebagai upacara kemerdekaan. Selanjutnya kita di CNN Indonesia, Jokowi sampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR hari ini dan sudah terlaksana. Di Detik, pidato kenegaraan lengkap Jokowi di sidang tahunan singgung sebutan tolol. Ngeri juga ya. Di Detik juga, Jokowi senil kode arahan Pak Lurah, Surya Paloh, jokes aja. Dan yang terakhir di Detik, Jokowi tak masalah disebut Fir'aun hingga tolol, tapi sedih budaya santun hilang. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang terakhir, yang lain kita tambahkan. Jokowi tak masalah disebut Fir'aun hingga tolol, tapi sedih budaya santun hilang. Ini sebenarnya apa yang terjadi kok Pak Jokowi menyampaikan begitu. Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan ada yang menyebut dirinya bodoh, Fir'aun hingga tolol. Jokowi mengaku tak masalah, namun dia mengaku sedih karena budaya santun hilang. Oh, bukan karena kemarahan dirinya, tetapi sebagai bangsa orang timur, budaya santun hilang. Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Pada tadi, Jokowi awalnya berbicara tentang posisi presiden dan perkembangan media sosial. Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan, dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai ke presiden. Dia mengatakan media sosial juga membuat presiden mengetahui masalah rakyat di pinggiran. Media sosial, kata Jokowi, juga bisa berisi makian dan fitnah pada dirinya. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan sekian makian dan fitnah, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Jokowi lalu bercerita, ada yang menyebut dirinya bodoh, Fir'aun hingga tolol. Dia mengaku tak masalah dengan hal itu. Wow. Jadi mereka yang melaporkan kemarin atas dasar apa? Padahal Pak Jokowi tidak ada masalah. Saya tahu ada yang mengatakan saya itu bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya, tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Selesai kalau begitu. Mereka yang melaporkan, mengapa ya? Namun Jokowi mengaku sedih. Dia mengatakan budaya santun bangsa seolah hilang.
budaya santun dan budaya seperti budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah, ujarnya. Ini yang disampaikan tentang Fir'aun tolol. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dengan Pak Presiden kita, Pak Jokowi, tidak pernah masalah atau tidak pernah marah dengan sebutan yang sifatnya ejekan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan negara kita? Mengapa ada yang sampai menyebut Pak Jokowi yang disampaikan tadi Fir'aun, plunga-plungu. Ini membaca di detik ini loh ya. Membaca Fir'aun, plunga-plungu, tolol, bodoh. Tapi sebetulnya di sisi yang lain Pak Jokowi juga tidak mempermasalahkan. Mengapa tidak mempermasalahkan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kalimat Fir'aun, tolol, bodoh, plunga-plungu itu ekspresi dari kemarahan dari masyarakat. Maksudnya mereka sebetulnya ingin menyampaikan dengan bahasa yang baik, tetapi tidak bisa dengan selanjutnya muncul bahasa yang tidak baik tersebut. Pada dasarnya bahasa itu setiap orang mempunyai persepsi masing-masing. Itu terkait dengan yang pertama. Jadi intinya adalah masyarakat pada kesempatan ini adalah marah. Atau bukan marah ya, tapi ya cara bahasanya begitu. Cara bahasanya dari cara bahasa masyarakat itu. Sehingga mungkin dibedakan antara satu dengan lainnya. Tapi yang paling penting adalah Pak Jokowi tidak marah. Dan sebetulnya tidak harus dengan Pak Jokowi sekalian. Saya ketika ada kritikan ya seharusnya tidak marah. Tetapi memang perlu ada evaluasi terkait dengan mengapa kok ada masyarakat yang marah, mengapa ada masyarakat yang membuat kalimat yang tidak enak seperti itu. Kemudian kedua, mengapa kok tidak marah? Ya, sekali lagi, memang tidak harus direspon sebagai pemimpin. Itu tidak terjadi Pak Jokowi saja ya. Kalian, saya pun juga begitu ya. Sebagai pemimpin memang harus siap dikritik. Itu wajib. Dan harus bisa menangkap apa yang disampaikan masyarakat itu adalah hal yang bagus, meskipun dengan cara yang tidak bagus mungkin. Jadi ketidakmarahan Pak Jokowi ini perlu menjadi contoh untuk semuanya, sehingga tidak sedikit-sedikit memakai pasal undang-undang ITE atau menggunakan pasal yang pencemaran nama baik ataupun lainnya, sehingga keinginan untuk membangun negeri ini maka akan hadir. Jadi tidak cukup hanya pada tataran keinginan saja, tapi dipraktekkan. Atau sebaliknya, tidak hanya secara teori saja, tapi prakteknya memang itu sama. Jadi tidak marah dan bisa melaksanakannya. Karena sekali lagi, itu ada sebuah evaluasi. Kemudian yang ketiga, mengapa sih masyarakat itu masih menggunakan bahasa-bahasa yang dalam bahasanya misyuh ataupun kasar ataupun yang tidak, ya itu yang seperti yang kita bahas yang pertama tadi. Tetapi bahwa kalimat itu semuanya perlu menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Dan yang lebih penting, tidak boleh misalkan orang mencari keuntungan dalam sebuah problem. Maksudnya ketika ada orang memberikan ucapan sindiran atau keras terhadap Pak Jokowi, tidak harus kemudian dia supaya mendapatkan
kue, selanjutnya dia melaporkan. Terjadi di beberapa kesempatan kan mengatakan memang begitu ya. Jadi intinya semuanya dalam kerangka untuk perbaikan negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 17 Agustus 45 merupakan hal yang menyenangkan. Bahkan para pahlawan kita dulu tidak cukup hanya diejek ya, tapi bahwa darahnya kemudian menjadi semacam jaminan untuk kemerdekaan negeri ini. Dan mereka ketika ada yang meninggal pun ya sifatnya heroik demi kemerdekaan kita, dan itu diperjuangkan terus. Sehingga ketika mendengar kalimat yang negatif-negatif itu, pasti semua tidak setuju ya, pasti itu adalah negatif. Tetapi bahwa ada sebuah kritik untuk membangun, meskipun dengan cara yang kasar, itu mungkin perlu didengarkan. Perlu dibedakan antara kritikan dan menjatuhkan. Sehingga pecinta masa depan negeri, kita perlu duduk bersama-sama untuk merespon isu yang terjadi, supaya tidak mudah untuk kita dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan suatu hal. Dia mendapatkan keuntungan, padahal sebetulnya kita tidak ada masalah. Meskipun kita berharap betul jiwa bangsa kita perlu ditampilkan. Kesopanan itu sebagai orang timur tetap perlu. Tapi ya bahwa kita harus terbiasa juga mengkritik. Meskipun yang namanya demokrasi tidak boleh disalahgunakan demi bla 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 yang negatif. Semoga bermanfaat, semoga penyampaian Pak Jokowi menjadi refleksi bagi kita bersama di hari kemerdekaan ini. Merdeka! Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.